Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fardu alaina as-siyam linakuna minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah afdalul anbiya'i wa mursalin. Nusalli wa nusallimu afdalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dan dari sekian hamba yang beriman itu, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan siam Ramadan, khususnya di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga dengan puasa yang ditunaikan, amal ibadah yang dikerjakan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga saja dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi, puasa adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari ucapan, perbuatan yang bisa mengurangi, bahkan menghilangkan nilai pahala puasa tersebut. Dan di antara anggota tubuh yang paling berat untuk dijaga adalah lisan. Karena kenapa? Lisan adalah anggota tubuh yang tidak mempunyai tulang, yang mudah berucap, mudah berkata, mudah berbuat janji. Bahkan di era digital seperti ini, lisan telah diwakili oleh jari jemari kita di media sosial. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan, begitu banyak orang yang bisa menahan lapar ketika berpuasa, akan tetapi tidak begitu banyak orang yang bisa menahan ucapan dan tulisannya ketika berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man lam yada' qauluz zuri wal 'amalu bihi, falaysa lillahi hajatahu fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dalam keadaan berpuasa ia tidak meninggalkan perkataan dustanya, perbuatan buruknya, maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh puasanya dari makan dan minumnya. Dari hadis ini hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa lisan adalah anggota tubuh yang paling berat untuk dijaga, sehingga bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan nilai pahala puasa kita. Ucapan seperti ghibah, fitnah, dusta, caci maki, bahkan adu domba, semua ini termasuk penyakit lisan. Di era digital pula, penyakit lisan telah berpindah ke media sosial, seperti menyebarkan konten yang mungkin belum benar, kemudian berkomentar yang kasar, kemudian men-share sesuatu yang bisa menyebabkan pertikaian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Padahal kita semua mengetahui bahwa segala ucapan dan segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan dalam muka bumi ini, di atas muka bumi ini, melainkan semua akan dicatat dan diawasi oleh malaikat. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimana caranya kita menjaga lisan dan media sosial ketika berpuasa? 1. Biasakanlah diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apabila ucapan kita tidak membawa kebaikan, maka diam adalah ibadah. Yang kedua, biasakan saring sebelum sharing. Pertanyakan dalam diri sendiri, apakah ini sudah benar? Apakah ini membawa bermanfaat? Apakah ini membawa manfaat atau malah sebaliknya? Yang ketiga, gantilah ucapan dan tulisan dengan memperbanyak
istighfar, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hindarilah perdebatan dan komentar emosional, karena pada dasarnya puasa adalah ajang untuk melatih kesabaran, bukan ajang untuk melatih pembuktian siapa yang paling benar. Harapan kita semua, semoga Ramadan ini menjadi sarana tazkiyatun nafs, pembersih diri. Apabila Ramadan telah selesai, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, santun lisannya, bijak dalam bermedia sosial, dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga kita bisa menjadi orang yang mampu menjaga lisannya ketika berpuasa. Nun wal qalam yauma yasturun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.